warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran prakarya, yaitu bab 2 dengan kerajinan tekstil. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya anak-anak persiapkan dulu peralatan tulisnya. Baiklah, pelajaran kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kerajinan tekstil. Pengertian tentang tekstil yaitu sebuah bahan berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian atau kerajinan lainnya. Tekstil adalah jalinan antara lungkin dan pakan, atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain berupa tenunan dan rajutan. Di bawah ini adalah peta konsep dari materi bab 2, yaitu tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil ini ada 4 yang kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Dan yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Pada proses produksi kerajinan tekstil ini nanti yang kita fokuskan yaitu pada kerajinan tapestri, kerajinan membuat batik, kemudian yang ketiga kerajinan membuat sulam, dan yang keempat adalah jahit aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu K3 atau keamanan dan keselamatan kerja. Proses produksi kerajinan tekstil yang kita bahas nanti juga yaitu bahan kerajinan tekstil, kemudian alat produksi kerajinan tekstil, yang ketiga kemasan kerajinan tekstil, dan yang terakhir yaitu contoh proyek kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil itu ada 2 anak-anak. Yang pertama yaitu kerajinan tekstil dengan metode yang modern, dan kerajinan tekstil dengan metode tradisional. Kalau dengan cara yang modern yang kita bahas yaitu hanya fungsi praktis saja. Kemudian untuk yang kerajinan tekstil tradisional yang kita bahas yaitu fungsi praktis dan fungsi simbolis. Berikutnya, kerajinan tekstil modern. Jadi kerajinan tekstil itu ada 2. Yang pertama tadi kerajinan tekstil modern, kemudian kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil modern ini pada umumnya dibuat dengan menggunakan alat bantu yang modern, sehingga dalam proses pembuatannya bisa dengan jumlah yang banyak. Contoh kerajinan tekstil modern ini meliputi yaitu busana muslim, kemudian topi yang unik-unik itu, kemudian pembuatan keset aplikasi, lap, dan lain-lainnya. Lap itu juga sekarang bentuknya macam-macam ya, bagus-bagus, dan modelnya pun sangat bagus juga. Kerajinan tekstil tradisional. Ini anak-anak yang kedua yaitu kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil tradisional merupakan salah satu kerajinan yang proses pembuatannya masih menggunakan peralatan yang sederhana dan menggunakan bahan yang berasal dari alam.
Dengan menggunakan alat yang masih sederhana, maka pembuatannya pun hanya bisa memproduksi dalam jumlah yang sedikit. Contoh dari kerajinan tekstil tradisional diantaranya adalah batik dan tenun. Ini ya, ini contoh batiknya, dan yang ini adalah tenun. Biasanya tenun ulos atau tenun sarung tenun ya. Berikutnya diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Jadi ada fungsi 4 di sini, yaitu tujuan dari produk kerajinan tekstil itu ada 4 fungsi. Yang harus kalian ingat 4 ini, yaitu yang pertama, fungsi penghias. Fungsi penghias kerajinan dibuat sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Karena fungsinya adalah sebagai benda pakai, maka contohnya di sini adalah busana, bisa busana muslim, bisa busana seragam sekolah, kemudian busana anak-anak, busana orang dewasa, kemudian tas dan aksesoris. Kerajinan tekstil berikutnya berfungsi sebagai kelengkapan ritual. Artinya, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya adalah ulos. Ulos ini adalah adat dari orang Sumatera ya, Sumatera Selatan, baik orang Batak maupun orang Medan ya, yang dikenakan saat upacara pernikahan, kemudian pemakaman dan pesta adat lainnya. Tujuan dari produk kerajinan tekstil yang keempat yaitu sebagai fungsi simbolik. Artinya, kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, tapestri itu adalah berasal dari kota negara Prancis ya, artinya trapesium. Jadi pembuatannya berbentuk seperti trapesium. Di situ kemudian dibuat dengan aplikasi yang sangat bagus. Berikutnya, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Di sini adalah ada 3 kelompok. Yang pertama, serat alam, yaitu serat yang berasal dari alam. Kemudian yang kedua adalah serat sintetis. Serat sintetis itu apa? Yaitu serat yang molekulnya disusun dengan sengaja oleh manusia. Contohnya yaitu serat rayon, serat nilon, dan polyester. Kemudian jenis karakteristik yang ketiga yaitu serat campuran. Di sini serat campuran terdiri dari serat alam dan serat sintetis. Berikutnya anak-anak, pembuatan kerajinan tekstil. Berikut 2 teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu yang pertama struktur teknik dan dekoratif teknik. Yang dimaksud dengan teknik struktural ya atau struktural teknik adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya tas yang dibuat dengan teknik rajut ya. Sekarang ini banyak anak-anak ya, tas, kemudian dompet, kemudian sepatu itu dari teknik rajut atau struktural teknik. Jadi untuk teknik struktural ini pembuatan tas, kemudian dompet dan sepatu. Ada juga tali
ikat pinggang juga itu sekarang juga terbuat dari teknik rajut atau teknik struktural. Yang kedua yaitu teknik dekoratif. Teknik dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memperindah penampilan. Berikutnya, proses produksi tekstil. Nah, ini sekarang yaitu yang kita bahas yang pertama, yaitu proses pembuatan produksi tekstil kerajinan tapestri. Ada juga yang kedua yaitu kerajinan batik. Kemudian nanti yang ketiga yaitu kerajinan pembuatan sulam. Dan yang keempat, minggu depan kita akan membahas kerajinan taplak meja, kemudian kerajinan aplikasi yang lainnya. Sekarang kerajinan tapestri berasal dari kata tapisser, bahasa Prancis yang berarti penutup lantai atau bahasa Latin trapezium. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan permadani. Tapestri sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat dan bahan lain. Jadi bahan untuk membuat tapestri yaitu yang pertama bentangan atau spanram, yang kedua sisir, yang ketiga jarum pipih atau jarum pipih kayu, yang keempat gunting, yang kelima paku penggulung, dan yang terakhir benang. Teknik tapestri ada dua, yaitu teknik tenun simetris, kemudian teknik tenun asimetris. Untuk berikutnya yaitu proses produksi tekstil dengan kerajinan batik. Batik di sini ada dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Saya lanjutkan. Bahan produksi batik ya. Jadi bahan produksi batik itu dapat kita membuat dengan batik tradisional yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kain putih. Biasanya kain itu yang dipakai adalah berbahan katun supaya hasilnya kuat dan warnanya juga bagus. Kemudian malam atau lilin. Malam atau lilin di sini digunakan untuk membatik ya. Sebelum digunakan, lilin dicairkan terlebih dahulu di atas kompor. Kemudian lilin akan menutupi bagian yang tidak diwarnai. Ada lagi canting ya anak-anak ya. Ini nanti kita akan membahas di berikutnya. Kemudian yang ketiga, zat warna. Ini bahannya dulu ya anak-anak ya. Ini bahan produksi batik ya. Nah, untuk yang bahan ketiga, zat pewarna. Zat pewarna digunakan untuk mewarnai kain. Terdapat dua jenis zat pewarna, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari nafton, indigosol, reaktif, dan frozen. Pewarna alami contohnya di sini yaitu kayu kacang, kemudian kulit manggis, daun indigo, dan belawe. Demikian anak-anak keterangan saya tentang materi bab 2 kerajinan tekstil. Semoga keterangan saya bermanfaat bagi kalian semua, dan nanti kita akan membahas berikutnya minggu depan yaitu tentang alat apa saja yang dipakai untuk kerajinan pembuatan batik ya. Dan jangan lupa tugas nanti anak-anak mengerjakan di buku tulis, kemudian dikirim ke WA Bu Edi. Semua wajib mengerjakan karena nanti akan dimasukkan ke daftar nilai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.